Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zuherlan, mahasiswa Universitas Siber Asia. Izin untuk mempresentasikan salah satu proposal uji kelayakan usaha bolu susu Lembang. Izin share screen. Semoga sudah bisa terlihat jelas. Baik, kita akan lanjutkan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa penulis dapat menyelesaikan proposal analisis kelayakan usaha agribisnis yang berjudul analisis kelayakan usaha untuk bolu susu Lembang. Ya. Jadi pembuatan proposalnya bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha dilihat dari berbagai aspek. Ya. Pertama adalah aspek pasar, kemudian aspek produksi, kemudian aspek keuangan, termasuk juga aspek marketing. Yang kemudian nanti akan dipadu-padankan dengan hasil analisis SWOT sehingga lebih tajam dalam mengambil keputusan dan langkah berikutnya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu dikuatkan. Harapannya bahwa ini bisa menjadi referensi dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Baik, kita akan mulai dengan identifikasi masalah, ya, karena ini penting agar kemudian kita bisa melihat kebutuhan dan bagaimana kemudian bisa mengintervensi, ya, terkait dengan analisa uji kelayakan usaha ini sehingga on the track. Ya. Pertama, bagaimana tingkat kelayakan pengembangan usaha bolu susu Lembang ini pada saat ini apabila ditinjau dari aspek pasar, ya. Kira-kira kalau dilihat dari aspek pasarnya ini sejauh mana kelayakan usaha yang dikembangkan. Yang kedua adalah bagaimana tingkat kelayakan pengembangan bolu susu Lembang ini apabila dilihat dari aspek produksi. Ya. Dan yang ketiga kita akan melihat identifikasi masalah itu adalah bagaimana tingkat kelayakan pengembangannya, ya, apabila dilihat dari aspek keuangan. Ada 3 aspek yang kemudian perlu diidentifikasi sehingga menghasilkan sebuah solusi. Ya. Kita akan lanjutkan bagaimana metode pengumpulan datanya, ya, bahwa semakin menjamurnya tempat wisata maka akan berbanding lurus dengan potensi dan peluang masyarakat yang berada di ring satunya, ya. Untuk apa? Untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, studi kepustakaan atau library research dan FGD non formal itu digunakan untuk memberikan tinjauan yang lebih komprehensif, ya, tentang semakin bertumbuhnya objek wisata maka akan semakin terbuka lebar peluang-peluang usaha masyarakat. Salah satunya adalah produksi bolu susu Lembang. Baik, kita akan lihat metode analisis kelayakannya. Ya, pertama NPV, ya, Net Present Value. Ya, ini didasarkan pada konsep mendiskonto seluruh aliran kas nilai sekarang, ya, dengan mendiskonto semua aliran kas baik yang masuk dan yang keluar selama umur proyek atau investasi ke nilai yang sekarang. Yang kedua adalah internal rate of return, ya, atau IRR. Jadi ini suatu investasi, suatu tingkat pengurangan atau potongan diskon hasil yang sudah dipotong pajak yang menjadikan jumlah nilai sekarang per tahun atau per periode dari arus tunai sama dengan jumlah investasi awal yang dianggap ongkos pelaksanaan proyek, ya. Dan yang ketiga adalah benefit atau benefit cost ratio. Ini perbandingan manfaat terhadap biaya. Ya. Baik, bagaimana kemudian analisis SWOT-nya? Kita akan bagi menjadi 4 bagian. Pertama adalah terkait dengan strength atau kekuatan, kedua berkaitan dengan weakness atau kelemahan, yang ketiga berkaitan dengan opportunity, peluang-peluang apa yang akan kita lihat untuk pengembangan, dan yang keempat adalah threat atau ancaman. Kekuatan sendiri menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Jadi ini memang bisa dikonsumsi oleh siapapun. Ini menjadi sebuah kekuatan masuk ke semua segmen, ya. Yang kedua adalah satu produk terdiri dari beragam macam bentuk dan rasa. Jadi ada banyak pilihan atau varian yang bisa dipilih begitu. Bahan produk yang terjamin dan higienis, kemudian harganya juga terjangkau oleh masyarakat, cara pembuatan yang lebih mudah
mudah dan cepat, kemudian menjadi cemilan alternatif yang mengenyangkan, ya. Nah, berikutnya adalah ukurannya yang kecil, memudahkan untuk dimakan. Dan bagaimana weakness atau kelemahannya? Kita akan lihat. Memang karena produk ini berkualitas, biasanya ada durasi waktu yang tidak tahan lama. Produksi kue ini hanya mampu bertahan kurang lebih sekitar 3 hari saja pada suhu ruangan. Kemudian produknya mudah ditiru, ya, karena mudahnya cara pembuatan. Kemudian terkendala waktu karena biasanya daya beli masyarakat lebih banyak saat liburan saja. Ini jadi kelemahan. Nah, bagaimana opportunity atau peluang yang bisa kita lihat? Pertama, tempat strategis. Ya, banyak di area wisata, kemudian di perempatan jalan, ataupun tempat-tempat yang ramai lalu lalang dilalui oleh orang atau masyarakat. Kemudian tidak memerlukan tempat yang luas, ya, sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar. Nah, berikutnya masih sedikitnya penjual bolu susu Lembang yang berinovasi. Jadi ada peluang yang terus bisa dikembangkan, ya, terkait dengan usaha ini. Nah, berikutnya ancaman. Jadi mudahnya cara pembuatan membuat banyak pesaing yang dapat meniru inovasi yang dilakukan. Makanya dari itu, saya lebih menekankan pada kualitas produk dan layanan ya pada konsumen dengan tujuan agar konsumen puas terhadap produk yang dijual. Kemudian dengan kepuasan tersebut diharapkan konsumen akan berlangganan pada produk yang dibuat, ya. Nah, ini analisis usaha baik dari kekuatan, kelemahan, opportunity, termasuk juga ancaman. Oke, kita akan lihat aspek pasar. Produk yang dijual satu box reguler ukuran 5 kali 21 kali 30 cm. Kemudian berat produknya sekitar 500 gram. Ya, ini bisa dikirim ke seluruh covered area. Dijamin kualitas dan rasa, bentuk dan tekstur bolu susu akan utuh terjaga. Ya. Yang kedua adalah bentuk pasar. Bentuk pasar produsen untuk bolu susu Lembang adalah pasar persaingan sempurna. Jadi pasar konsumen yang dipilih adalah pasar penjual melalui distribusi termasuk juga agen, sehingga bisa merambah ke seantero Indonesia walaupun belum banyak, hanya beberapa titik saja. Nah, segmennya bagaimana? Segmen konsumen yang ingin dicapai oleh bolu susu Lembang adalah penduduk kota atau Kabupaten Bandung dan warga Jawa Barat pada khususnya, dan warga Indonesia yang tersebar dalam beberapa provinsi pada umumnya. Aspek produksi. Untuk lokasi usaha, lokasi pabrik akan didirikan di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemudian skema usaha dan rencana produksinya seperti apa? Nah, usaha bolu Lembang ini akan didirikan dengan skala industri, bukan skala rumah tangga, walaupun dimulai dengan skala rumah tangga dengan tingkat produktivitas kurang lebih sekitar 2.000 box per hari, ya. Satu box reguler ukuran 5 kali 21 dan kali 30 cm, dan berat produknya kurang lebih di angka beratnya 500 gram, ya. Bahan baku aspek produksi ini pertama 4 butir telur, ya, 180 gram gula pasir, kemudian 40 gram tepung terigu, 60 gram susu bubuk, kemudian 2 sendok tepung maizena, kemudian 140 ml susu cair, 60 ml minyak goreng, keju scoopnya, termasuk juga topping tambahan lainnya, ya. Nah, berikutnya aspek keuangan, ya. Aspek keuangan itu nanti kita akan lihat dari beberapa komponen, asumsi parameter analisis keuangan. Yang kedua nanti kita akan lihat dari komponen biaya investasinya, ya. Nah, asumsi parameter analisis keuangan itu beberapa poin, ada 9 poin. Pertama, dilihat dari periode project, ya. Kemudian dari luas tanah yang nanti akan dijadikan sebagai salah satu analisis usaha, akan dijadikan sebagai tempat usaha. Kemudian berikutnya adalah hari kerja untuk per bulan, kemudian produksi dan harga. Nanti dilihat dari kapasitas maksimal per harinya berapa besar, kemudian produksi per bulan, kemudian produksi per tahun, ya. Termasuk juga harga jual, ya. Kemudian penggunaan tenaga kerjanya itu nanti bisa dilihat dari tenaga manajerial, kemudian tenaga kerja tetap, ya. Nanti akan dibagi menjadi 2 fungsi penggunaan tenaga kerja. Nah, berikutnya adalah
terkait dengan modal nanti bisa menggunakan modal pinjaman kurang lebih 60%, kemudian modal sendiri kurang lebih di angka 40% ya, dan disiapkan asumsi parameter analisis keuangannya terkait dengan poin yang 9 adalah pajak ya. Nah, komponen biaya investasi ada item ya terkait dengan perizinan, rincian jumlahnya bisa dilihat di tabel, kemudian sewa tanah dan bangunan, tentu saja nanti akan ada penyusutan mesin dan perlengkapan peralatan produksi, kemudian peralatan lainnya, mobil box 2 unit nanti untuk memperluas coverage area penjualan, kemudian sumber dana investasi, baik kredit maupun dana sendiri. Ya. Nah, dilihat dari aspek biaya operasional, ada 3 komponen utama ya. Pertama bahan baku, dilihat dari bahan bakunya, kemudian dari bahan pembantu, pewarna, dus, ya, kemudian biaya overhead, ini penting ya, perintilannya kurang lebih sekitar ya listrik, kemudian transportasi, telepon, bahan bakar, tenaga kerja, ya, termasuk pemeliharaan aset. Kurang lebih biaya operasional ini dalam kurun waktu 1 tahun di angka 13 miliar ya. Memang cukup besar, tetapi memang ini akan kita lihat kira-kira hasil usaha yang sudah pernah dilakukan memang sangat tangible ya, sangat terukur. Ya. Nah, bagaimana kemudian proyeksi laba ruginya? Ya, kurang lebih bisa dilihat dari 5 aspek ya. Pertama dari aspek penjualan di tahun ke-1, kemudian biaya operasional, kemudian laba operasional, bunga pajak, bunga bank, kemudian juga pajak. Laba operasional bersihnya kurang lebih di angka 13,2 miliar. Ini dari aspek keuangan. Kemudian aspek marketing ya, dilakukan beberapa poin. Pertama dari mouth to mouth ya, dari mulut ke mulut. Ya, promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga, baik secara langsung maupun via grup-grup WA ya, untuk mempromosikan usaha kita. Sehingga secara tidak langsung semua masyarakat akan mengetahui usaha brosur. Yang kedua, brosur ya, tentu saja ini menjadi bagian penting yang perlu dibuat. Ya, promosi menggunakan selebaran brosur yang dibagikan dan ditempel pada tempat-tempat yang tidak mengganggu siapapun saat membacanya. Nah, berikutnya adalah media online ya. Jadi selain dengan cara konvensional juga dapat melakukan promosi melalui media online seperti Facebook, kemudian Instagram, YouTube ya. Karena mayoritas masyarakat kita pengguna media online yang cukup aktif ya, sehingga kita juga perlu mempromosikan menggunakan media online agar lebih cepat diketahui oleh masyarakat luas ya. Nah, kesimpulannya bahwa usaha bulu susu Lembang ini tentu termasuk usaha rumahan yang cukup menjanjikan dengan omset yang cukup besar ya, cukup tinggi. Jadi berbekal dari hasil analisis SWOT itu tentu saja akan semakin mempertajam. Kemudian didampingi oleh para ekspertis di bidang ekonomi, maka siapapun yang turut berinvestasi di wirausaha ini insya Allah akan merasakan hasil yang sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi semakin banyak objek wisata yang dibuka, maka usaha bulu susu Lembang ini akan semakin berumur panjang dan tidak usah khawatir. Bagi warga yang tidak bisa memesan secara langsung juga bisa menggunakan pemesanan via online, tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Saya kira demikian salah satu proposal uji kelayakan usaha terkait dengan bulu susu Lembang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.